Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah, saya dari kelas manajemen pagi F. Kali ini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas perpajakan dengan materi PPh pasal 21. Yuk kita langsung ke materinya aja. Nah, sekarang kita langsung aja ke materinya mengenai PPh pasal 21. Kita nggak usah perkenalan lagi karena sebelumnya saya sudah memperkenalkan diri. Kita langsung aja ke materinya. Kali ini saya akan membahas 3 materi, yaitu pengertian PPh pasal 21, yang kedua peserta wajib pajak PPh pasal 21, yang ketiga komponen perhitungan PPh pasal 21. Apa sih pengertian PPh pasal 21? PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan bagi wajib pajak yang bekerja pada instansi pemerintah dan swasta di dalam negeri. Penghasilan kenal pajak dihitung dari penghasilan itu dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, sedangkan penghasilan neto adalah penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, iuran pensiun atau tunjangan hari tua. Bisa dilihat di bawah, PKP sama dengan penghasilan neto dikurangi PTKP, penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan plus iuran pensiun atau tunjangan hari tua. Dasar hukum, perhitungan, dan pemotongan PPh ini merujuk pada 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Yang kedua, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PR 16 per PJ per 2016. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 per PMK 010 per 2016 dan 102 per PMK 010 per 2016. C. Peraturan UU lainnya yang membuat tentang pajak penghasilan. Sebagai tambahan informasi bahwa peraturan tentang tarif PTKP penghasilan tidak kena pajak saat ini tidak berbeda dengan peraturan PTKP tahun 2016 silam, sehingga perhitungan PPh pasal 21 tahun ini masih merujuk pada peraturan PTKP yang ditetapkan tahun 2016 tersebut. Lalu bab yang kedua yaitu peserta wajib pajak PPh pasal 21. Apa sih wajib pajak itu? Wajib pajak adalah orang atau disebut peserta yang dikenai pajak atas penghasilannya. Peserta wajib pajak ini terbagi menjadi beberapa kategori menurut per 32 per PJ per 2015 pasal 3, yaitu A. Pegawai atau karyawan. B. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli waris yang merupakan wajib pajak PPh pasal 21. C. Bukan pegawai freelancer atau pekerja lepas yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa yang terdiri dari 11 komponen, yaitu 1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. 2. Seniman seperti pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, fotomodel, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan semacamnya. 3. Olahragawan. 4. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyelumuh, dan moderator, pengarang, dan penerjemah. 5. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, dan sistem aplikasi, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi sosial. 6. Agen iklan. 7. Pengawas atau pengelola proyek. 8. Pembawa pesanan atau yang menjadi perantara. 9.
petugas penjajah barang dagangan, 10 petugas dinas luar asuransi, 11 distributor perusahaan MLM multi level marketing atau direct selling. D. Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap di perusahaan yang sama. E. Mantan pegawai. F. Peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Bab yang ketiga yaitu komponen perhitungan PPh pasal 21 yang terdiri dari A. Penghasilan bruto. Dalam hal ini yang termasuk ke dalam penghasilan bruto atau penghasilan kotor yaitu penghasilan rutin yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam jangka waktu tertentu meliputi gaji pokok dan tunjangan atau insentif, tunjangan makan, tunjangan transportasi, dan semacamnya. B. Penghasilan tidak rutin. Beberapa penghasilan yang termasuk dalam kategori ini yaitu upah dalam bentuk bonus, THR atau tunjangan hari raya keagamaan, serta upah lembur. C. Iuran BPJS atau premi angsuran pegawai yang dibayar perusahaan. Setiap warga negara Indonesia atau WNI atau negara asing WNA yang tinggal di Indonesia selama lebih dari 6 bulan wajib memiliki dan menjadi anggota BPJS. D. Jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Jaminan kecelakaan kerja atau JKK adalah sebuah kompensasi dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja terhitung mulai berangkat kerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit lain yang berkaitan dengan pekerjaan. Iuran JKK ini dibayarkan sepenuhnya oleh perusahaan. Besarnya iuran JKK dikelompokkan berdasarkan jenis usaha dan tingkat resikonya. Kelompok 1, premi sebesar 0,24% dikali upah kerja sebulan. Kelompok 2, premi sebesar 0,54% dikali upah kerja sebulan. Kelompok 3, premi sebesar 0,18% dikali upah kerja sebulan. Kelompok 4, premi sebesar 1,27% dikali upah kerja sebulan. Kelompok 5, premi sebesar 1,74% dikali upah kerja sebulan. E. Jaminan kematian atau JK. Jaminan ini diperuntukkan bagi ahli waris dari anggota program BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja. Dalam hal ini, kamu wajib menanggung iuran program jaminan kematian atau JK sebesar 0,3% dari gaji bulanan yang kamu peroleh. F. Jaminan kesehatan. Terhitung sejak Juli 2015, tarif iuran jaminan kesehatan yaitu sebesar 5% dari gaji bulanan atau gaji pokok dan tunjangan tetap, di mana 4% dibayar oleh perusahaan atau pemberi kerja dan 1% dibayar oleh pegawai. Batas tertinggi gaji bulanan yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan adalah 2 kali PTKP dengan status kawin dan memiliki 1 anak untuk keluarga lainnya, yaitu terdiri dari anak keempat dan seterusnya, serta orang tua dan mertua besar iurannya yaitu 1% per orang atau dipotong dari gaji bulanan. G. Tunjangan PPh pasal 21 jika ada. Bagi perusahaan yang memberi tunjangan PPh pasal 21 kepada para pegawainya atau penuh atau sebagian, maka jumlah tunjangan PPh 21 ini dijadikan komponen tambahan dari penghasilan bruto. Sementara untuk metode perhitungan gaji bagi pegawai yang menerima tunjangan PPh pasal 21 adalah metode gaji bersih. H. Tunjangan BPJS jika ada. Bagi perusahaan yang memberi tunjangan BPJS, JKK, JK, JP, atau JKES secara penuh, maka tunjangan BPJS ini dijadikan komponen tambahan dari penghasilan bruto. Metode perhitungannya juga menggunakan metode gaji bersih. Tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. 1. Penghasilan kena pajak PKP. Dasar pengenaan pajak DPP diperoleh dari penghasilan kena pajak PKP. Wajib pajak menerima penghasilannya antara lain: A. Penghasilan kena pajak PKP berlaku bagi pegawai tetap, penerima
pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar setiap bulan atau jumlah kumulatif penghasilan dalam 1 bulan telah melebihi 4.500.000, bukan pegawai yang menghasilkan bersifat kesinambungan menurut per 31 PJ per 2009. Berkesinambungan adalah imbalannya dibayar atau terutang lebih dari 1 kali dalam 1 tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. B. Jumlah penghasilan lebih dari 450.000 per hari. Ketentuan ini berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh upah harian, mingguan, satuan, atau borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi 4.500.000. C. Pemotongan PPh pasal 21 sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto. Ketentuan ini berlaku bagi bukan pegawai yang memperoleh penghasilan tidak bersifat berkesinambungan. 2. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Untuk penghasilan kamu yang dikenai PPh yang bersifat tidak final, maka kamu berhak atas pengurangan penghasilan neto sejumlah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PR 16 per PJ per 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 per PMK 010 per 2016, berikut ini adalah tarif PTKP terbaru yang perlu kamu ketahui. Pertama, 54 juta per tahun atau 4.500.000 per bulan untuk wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, 4.500.000 per tahun atau 375.000 per bulan untuk wajib pajak yang sudah menikah. Yang ketiga, 54 juta per tahun atau 375.000 per bulan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Yang keempat, 4.500.000 per tahun atau 375.000 per bulan untuk setiap anggota keluarga sedaerah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Seorang wajib pajak tidak akan dikenai pajak penghasilan PPh apabila penghasilannya sama dengan 54 juta atau tidak lebih dari 54 juta. 3. Tarif progresif PPh pasal 21. Pengenaan tarif PPh pasal 21 sifatnya progresif. Artinya, semakin tinggi penghasilan peroleh, maka pengenaan tarif pajaknya semakin tinggi. Berikut ini adalah tarif PPh pasal 21 berdasarkan Undang-Undang tentang PPh pasal 17 ayat 1. Yang pertama, wajib pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta akan dikenakan tarif 5%. Yang kedua, wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 50 juta sampai 250 juta akan dikenakan tarif 15%. Yang ketiga, wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 250 juta sampai 500 juta akan dikenakan tarif 25%. Yang keempat, wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas 500 juta akan dikenakan tarif 30%. Yang kelima, adapun beberapa ketentuan tarif PPh bagi orang pribadi yang berpenghasilan namun belum memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, yaitu pengenaan tarif PPh lebih tinggi 20% daripada tarif PPh normal yang diberlakukan kepada wajib pajak yang memiliki NPWP. Dengan kesimpulan, jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, yaitu sebesar 120% dari total pajak terutang atau jumlah PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong bagi yang memiliki NPWP. Pemotongan PPh ini hanya berlaku untuk pemotongan PPh yang bersifat tidak final. Sekian materi mengenai PPh pasal 21.